Halo semua, kembali lagi di channel Pecinta Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba mulai memimpikan hal-hal aneh tentang kiamat alias kehancuran dunia. Ia pun mencoba membangun sebuah bunker untuk berlindung dari bencana tersebut. Tetapi sayangnya, semua orang justru menganggap ia gila, bahkan mimpi. Mimpi itu membuat kehidupan keluarganya menjadi semakin berantakan. Lalu apakah kiamat besar yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia benar-benar akan terjadi? Dah, gak usah lama-lama. Langsung saja, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di Ohio, ketika seorang pria bernama Curtis melihat ada sebuah awan hitam yang cukup mengerikan. Dan ia pun makin kebingungan. Setelah ia tahu bahwa hujan yang turun bukanlah hujan air biasa, melainkan hujan cairan oli berwarna kuning. Tampaknya, semua yang Curtis lihat sebelumnya hanyalah mimpi saja. Namun entah mengapa mimpi itu terasa seperti nyata, hingga membuat Curtis sedikit khawatir jika mimpi itu benar-benar terjadi, padahal cuacanya sekarang sangatlah cerah. Seperti biasa, setelah Curtis selesai sarapan dengan istrinya yang bernama Samantha, serta putrinya yang tunarungu bernama Hannah, ia pun segera pergi bekerja sebagai salah satu pegawai di perusahaan konstruksi. Sementara, Samantha mengurus putrinya, layaknya seorang ibu rumah tangga biasa. Siangnya saat ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di rumah Samantha, sambil membawa anak-anak mereka untuk bermain bersama-sama. Entah mengapa, mereka sempat melihat Hannah sedang memainkan sebuah kayu yang ada pakunya. Sehingga Samantha berusaha mengingatkan Hannah bahwa ia tidak boleh memainkan benda-benda berbahaya seperti itu. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun yang mana hal itu membuat Curtis dan beberapa rekan kerjanya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, dan mereka pun menikmati minuman sambil mengobrol bersama-sama seperti biasa. Setelah selesai bekerja, Curtis mencoba mengantarkan sahabatnya yang bernama Deward pulang ke rumah, dan di sana mereka sempat mengobrol di mana Deward mengatakan bahwa Curtis memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi Curtis membalas bahwa terkadang mereka juga mengalami kesulitan. Sayangnya obrolan mereka pun terpaksa harus berhenti ketika istri Deward keluar dari rumah, sambil memberikan sebuah isyarat pada Curtis untuk segera pergi dari sana tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Singkat cerita, setibanya di rumah, Curtis pun sempat melihat Hannah yang sedang tertidur pulas. Lalu Samantha mengatakan pada Curtis bahwa Hannah kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang lain, mungkin karena ia masih belum paham dengan kondisinya yang merupakan seorang penyandang disabilitas. Keesokan harinya, Curtis berencana membereskan barang-barang bekas yang ada di belakang rumahnya agar Hannah tidak lagi memainkan benda-benda berbahaya seperti sebelumnya. Namun tak lama kemudian tiba sebuah badai tornado muncul hingga membuat guguk milik Curtis yang bernama Red ketakutan dan langsung menggigit tangan Curtis. Kejadian itu membuat Curtis seketika terbangun dari tidurnya karena ternyata semua yang ia alami hanyalah mimpi. Tetapi meski begitu, Curtis merasa bahwa mimpi itu sangatlah nyata. Bahkan ia masih merasa akan sakit di tangannya akibat gigitan dari Red saat sedang rapat. Bos Curtis yang bernama Jim ini pun marah-marah karena hujan yang terjadi selama 2 jam kemarin membuat proyek mereka terlambat. Sehingga ia pun menyuruh Curtis dan Deward untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Mendengar hal itu, Curtis dan Deward pun langsung menuju ke lapangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ketika Curtis sedang istirahat sejenak, tiba-tiba ia melihat ada banyak sekali burung hitam yang terbang seperti sedang membentuk sebuah. Curtis kemudian bertanya pada Deward, apakah ia melihat burung-burung aneh tersebut? Namun sepertinya Deward tak melihat apapun nyaman. Hal itu membuat Curtis semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya setelah pulang dari kerja. Curtis lupa bahwa ia sudah berjanji pada istrinya untuk mengantar Hannah ke sekolah bahasa isyarat, sehingga Curtis pun terpaksa harus datang ke sana tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Bahkan ia masih menggunakan bajunya yang penuh dengan lumpur. Suatu hari saat hujan kembali turun, Curtis pun bergegas kembali ke dalam mobil untuk mengantarkan Hannah pulang ke rumah. Tetapi sayangnya,
Hujan deras membuat Curtis kesulitan melihat jalan hingga mereka pun mengalami kecelakaan ringan tampaknya. Hannah masih baik-baik saja, sementara Curtis mengalami sedikit luka. Namun tanpa disadari, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang random. Bahkan, mereka juga mencoba menculik Hannah, yang mana hal itu sempat membuat Curtis shock berat. Meski semua itu hanyalah mimpinya saja. Saat Samantha melihat wajah Curtis yang tampak pucat, ia mengira bahwa Curtis sedang sakit, sehingga ia sempat khawatir padanya. Tapi Curtis justru mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan ia pun menyuruh Samantha untuk melanjutkan kegiatannya bersama Hannah hari itu. Samantha dan Hannah pergi ke acara bazar untuk menjual beberapa kerajinan tangan yang Samantha buat sendiri, sementara Curtis mencoba membuat sebuah pagar kawat yang mengelilingi rumah anjing miliknya. Karena ia takut jika Red tiba-tiba menyerang keluarganya, seperti yang ada di dalam mimpi sebelumnya. Lalu ketika Curtis hendak membereskan barang-barang bekas miliknya, entah mengapa, ia justru tertarik dengan pintu yang menuju ke dalam bunker kecil, di sana Curtis pun memiliki ide untuk menjadikan bunker itu sebagai tempat perlindungan. Jika suatu hari terjadi sebuah bencana mengerikan, seperti yang ada di dalam mimpinya. Singkat cerita, setelah Samantha pulang, ia pun menyimpan seluruh uang hasil penjualan kerajinan tangan, karena suatu hari ia ingin berlibur bersama keluarganya. Dan saat ia bertanya, mengapa Curtis membiarkan Red tidur di luar, entah mengapa Curtis malah mengabaikan Samantha, karena ia lebih fokus dengan berita yang ada di TV tentang kebocoran gas yang terjadi di suatu kota. Keesokan harinya, Curtis melihat Hannah yang sedang menatap hujan dari balik jendela, sehingga ia pun mencoba menghampirinya, tetapi saat ia sadar bahwa ada pria misterius yang sedang berdiri di luar sana, ia pun langsung membawa Hannah menjauh dari jendela, dan entah mengapa tiba-tiba seluruh rumah itu bergetar hebat, hingga akhirnya semua barang pun mulai berterbangan. Bahkan Curtis juga kesulitan bernafas, layaknya mereka sedang berada di luar angkasa. Tampaknya semua itu hanyalah mimpi buruknya saja, namun kali ini Curtis sangat ketakutan, hingga ia tak sengaja mengompol di kasur. Dan ia pun berusaha menutupi hal itu dari Samantha, karena ia tak ingin Samantha khawatir tentang dirinya. Setelah Samantha pergi, Curtis langsung mencuci spraynya dan mengganti spray itu dengan yang baru. Lalu ia mengajak Hannah pergi ke sebuah perpustakaan dan memberikannya buku bergambar, sementara ia mencoba mencari beberapa buku tentang kesehatan mental. Sebelum pulang, Curtis sempat mengajak Hannah mampir ke Indomart terlebih dahulu untuk membeli beberapa makanan kaleng, yang mana hal itu membuat Curtis telat pulang ke rumah. Padahal hari itu mereka sudah berjanji untuk melakukan makan siang bersama keluarga. Samantha malamnya, Curtis mulai membersihkan bunker miliknya dan menyimpan seluruh makanan yang sudah ia beli ke dalam bunker tersebut. Bahkan ia memutuskan untuk tinggal di sana, sambil membaca buku tentang kesehatan mental, yang mana hal itu membuat Samantha pun mulai bertanya-tanya, mengapa suaminya itu tiba-tiba saja berubah. Suatu hari, Curtis mencoba mengunjungi salah seorang dokter untuk mengobati gangguan tidurnya, dan si dokter mengatakan bahwa Curtis mungkin hanya kelelahan bekerja saja. Tetapi setelah Curtis menceritakan semua mimpi buruknya yang sempat membuat Curtis mengompol, si dokter akhirnya memberikan Curtis beberapa obat-obatan, dan ia juga menyarankan agar Curtis pergi ke seorang psikiater yang ada di Columbus. Di sisi lain, Samantha mencoba mengunjungi salah satu perusahaan asuransi, berharap ia bisa mendapatkan bantuan operasi untuk mengembalikan pendengaran Hannah, dan sepertinya permintaan Samantha dikabulkan oleh pihak asuransi karena Curtis memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan. Di saat yang bersamaan, saat Curtis membeli obat-obatan yang disarankan oleh si dokter sebelumnya, ia menyadari bahwa ia tak perlu membayar penuh seluruh biaya pengobatannya karena selama ini ia rajin membayar asuransi setiap bulan. Sesampainya di rumah, Samantha pun menyambut Curtis dengan penuh sukacita. Bahkan mereka juga mengadakan makan malam bersama untuk merayakan berita baik tentang Hannah yang akan mendapatkan pendengarannya lagi. Namun meski begitu, Curtis tetap tak ingin menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya sebelum tidur. Saat Samantha sedang asik memikirkan rencana liburannya, Curtis
diam-diam meminum beberapa obat yang sudah ia beli sebelumnya. Dan keesokan harinya, setelah ia bangun, Curtis pun terlihat senang, karena ia tak mengalami mimpi buruk lagi. Bahkan, Samantha juga merasa bahwa Curtis kini jauh lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika Curtis sedang bekerja, entah mengapa tiba-tiba ia mulai mendengar suara petir, padahal cuaca hari itu sangatlah cerah. Dan saat ia menanyakan pada Dwyer tentang suara petir itu, Dwyer pun mengatakan bahwa ia tak mendengar suara apapun. Kejadian itu membuat Curtis semakin panik, hingga ia muntah-muntah. Bahkan saat ia mencoba pulang ke rumah, ia merasa bahwa dirinya hampir tak bisa bernafas sama sekali. Dan pada akhirnya, kepanikan. Curtis pun menghilang setelah ia melihat ada sebuah kontainer yang dijual tampaknya. Curtis berencana membeli kontainer tersebut, karena menurutnya, ia bisa menggunakan kontainer itu untuk memperluas ukuran bunker miliknya, agar keluarganya tak perlu berdesak-desakan ketika mereka bersembunyi di dalam bunker itu. Singkat cerita, Curtis mencoba menghampiri ibunya, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia temui lagi sejak ia masih sekolah SMA. Dan ternyata, ibunya dulu juga pernah mengalami suatu gangguan mental bernama paranoid skizofrenia saat ia masih seumuran Curtis. Mendengar hal itu, Curtis pun khawatir jika ia memiliki gangguan mental yang sama seperti ibunya. Sehingga ia pun bertanya, apa saja yang dulu membuat ibunya selalu merasa ketakutan. Namun sayangnya, ibunya sudah lupa dengan masa-masa itu. Sebelum pulang, Curtis sempat menelepon si dokter, sambil menanyakan apakah ada seorang psikiater lain yang tempatnya tak jauh dari rumahnya, karena jarak rumahnya ke Columbus sangatlah jauh. Dan ia tak bisa pergi ke sana setiap hari malamnya. Curtis mencoba menghitung kira-kira berapa biaya untuk memperluas bunker miliknya, dan sepertinya biayanya tidaklah murah yang mana. Hal itu membuat Curtis terpaksa harus meminjam uang dari bank dengan mengatakan bahwa ia ingin melakukan renovasi rumah. Bahkan, ia juga mengabaikan peringatan dari agen bank yang mengatakan bahwa pinjaman ini sangatlah beresiko, karena Curtis masih memiliki hutang-hutang yang lain. Tak lama kemudian, ketika Curtis tiba di tempat kerja, Curtis meminta pada Dwyer bahwa ia ingin meminjam beberapa peralatan dari perusahaan untuk membangun bunker miliknya, dan Dwyer pun akhirnya mau membantu Curtis meski hal itu melanggar peraturan perusahaan, karena Dwyer sudah menganggap Curtis sebagai sahabatnya sendiri setelah selesai bekerja. Curtis pun mendatangi seorang wanita yang direkomendasikan oleh si dokter sebelumnya. Lalu ia berusaha menjelaskan bahwa ia sudah mengisi beberapa pertanyaan mengenai gejala-gejala skizofrenia, dan tampak ia tak mengalami skizofrenia. Di sana, si wanita mengatakan bahwa ia bukanlah seorang psikiater, melainkan ia hanya seorang penasehat saja, sehingga ia tak bisa mengambil kesimpulan tentang penyakit apa yang diderita oleh Curtis. Tetapi ia bisa membantu mengarahkan agar kondisi mental Curtis menjadi lebih baik. Curtis kemudian mulai menceritakan tentang masa lalu ketika ibunya tiba-tiba saja meninggalkan keluarganya, hingga suatu hari mereka berhasil menemukan sang ibu yang saat itu sedang mengais makanan dari tempat sampah, dan mereka pun membawanya ke rumah sakit. Selain itu, Curtis juga menceritakan tentang mimpi-mimpinya selama ini, mulai dari hujan aneh, si Red yang tiba-tiba menggigit tangannya, serta beberapa orang misterius yang selalu mencoba untuk mengambil Hannah dari dirinya. Singkat cerita, setelah Curtis dan keluarganya baru pulang dari sekolah tunarungu, entah mengapa Curtis tiba-tiba kembali melihat sebuah badai petir yang sangat mengerikan. Namun seperti biasa, hanya dia saja yang bisa melihat badai misterius tersebut. Yang mana hal itu membuat Curtis semakin khawatir dengan kesehatan mentalnya. Suatu hari ketika Samantha dan Hannah sedang menghadiri bazar untuk menjual barang-barang kerajinan tangan, Curtis diam-diam membawa peralatan perusahaan untuk membangun bunker miliknya bersama Dwyer, dan saat Samantha melihat hal itu, ia pun langsung memarahi Curtis. Bahkan ia semakin bingung dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Curtis. Setelah ia tahu bahwa Curtis meminjam uang dari bank hanya untuk membangun bunkernya, Samantha lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Curtis? Tetapi sayangnya, Curtis tetap tak mau menceritakan tentang apa yang sudah ia alami selama ini, sambil mengatakan bahwa ia baik-baik saja sebelum tidur. Curtis
meminum lebih banyak obat, berharap ia bisa segera menghentikan penyakitnya ini. Namun, bukannya sembuh. Curtis malah mengalami kejang-kejang hebat, hingga membuat Samantha menjadi ketakutan dan ia pun langsung menelpon ambulans. Meski begitu Curtis tiba-tiba sehat kembali setelah ia bangun dari tidurnya. Dan setelah kejadian itu, Curtis pun akhirnya menceritakan semua yang ia alami selama ini pada Samantha tentang mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantui dirinya. Bahkan, ia juga sudah berusaha untuk berobat ke dokter, karena ia tak ingin menjadi seperti ibunya keesokan harinya. Curtis dan Samantha pergi ke rumah sakit untuk mengecek kapan Hannah bisa menjalani operasinya, dan si dokter mengatakan bahwa ia sudah menjadwalkan operasi Hannah pada 6 minggu lagi. Lalu, ketika di tempat kerja, Curtis tiba-tiba meminta bosnya untuk mengeluarkan Deward dari timnya, karena ia tak ingin terus-menerus memerintahkan Deward, yang merupakan sahabatnya itu, yang mana hal itu membuat Jim sempat kebingungan, tetapi ia tetap menerima permintaan Curtis. Selain itu, Jim juga memperingatkan agar Curtis tak sering-sering pergi dari pekerjaannya, karena mereka harus segera menyelesaikan semua pekerjaan sebelum tenggat waktunya tiba setelah pulang kerja. Curtis sempat mengunjungi salah satu toko untuk membeli beberapa masker yang harganya cukup mahal. Bahkan sang pemilik toko sudah memperingatkan bahwa masker itu bukanlah barang murahan, namun Curtis tetap saja membelinya saat Curtis sedang memperbaiki bunker kakak. Curtis, yang bernama Kyle, datang untuk menanyakan apakah Curtis baik-baik saja, karena ia sempat mendengar dari Samantha bahwa Curtis mengalami masalah dengan kesehatan. Mentalnya Kyle mengatakan bahwa ia akan membantu Curtis jika ia mengalami masalah. Tetapi Curtis mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan sebelum Kyle pergi dari sana, ia sempat menyuruh Curtis untuk menghubungi dirinya jika ia mengalami masalah suatu hari. Ketika hujan tiba, Curtis melihat Samantha yang sedang berada di dapur dengan tubuh yang sudah basah kuyup, di mana di sana mereka berdua sempat saling menatap satu sama lain. Sebelum akhirnya, Samantha berencana untuk ambil sebuah pisau. Meski semua itu hanyalah mimpi buruk Curtis, tetap saja merasa takut jika istrinya tiba-tiba menyerang dirinya. Dan saat ia sedang memikirkan hal itu tiba-tiba, Samantha mengatakan bahwa di luar sana, sudah ada Jim yang sedang berdiri sambil menunggu Curtis. Saat Curtis mencoba menghampiri Jim mengatakan bahwa ia tahu Curtis diam-diam meminjam peralatan milik perusahaan yang mana hal itu merupakan suatu pelanggaran berat dan pada akhirnya Jim pun terpaksa memecat Curtis. Sehingga kini, Curtis hanya memiliki waktu 2 minggu lagi sebelum ia keluar dari pekerjaannya. Kejadian itu membuat Samantha sangat marah pada Curtis. Karena jika Curtis kehilangan pekerjaannya, maka mereka tak bisa melanjutkan pengobatan Hannah yang akan dilakukan beberapa minggu lagi. Singkat cerita, saat Curtis mendatangi si wanita penasehat, ternyata si wanita itu sudah dipindahkan ke tempat lain dan kini ia digantikan oleh seorang pria yang ingin memulai semuanya dari awal, sehingga Curtis pun langsung pergi dari sana, karena ia merasa bahwa semua ini hanyalah sia-sia. Curtis lalu kembali melanjutkan pembuatan bunkernya sementara. Samantha berusaha mencari uang tambahan dengan cara memperbaiki pakaian-pakaian milik tetangga. Tetapi sayangnya, semua itu tak cukup untuk membiayai pengobatan Hannah, sehingga ia terpaksa harus menggunakan uang tabungan yang sebelumnya Samantha simpan untuk pergi berlibur. Tak lama kemudian, Samantha sadar bahwa Curtis berusaha menghindarinya, sehingga Samantha pun bertanya, apakah dirinya juga ada di dalam mimpi buruk Curtis? Dan Curtis pun langsung meminta Samantha untuk memegang tangannya, agar Curtis tak merasa takut dengan Samantha lagi di sana. Samantha mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tabungannya untuk membiayai pengobatan Hannah. Namun mereka berdua juga harus segera mencari pekerjaan lain agar mereka bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Dan ia juga ingin membawa Curtis ke seorang psikiater karena ia ingin Curtis sembuh. Tak peduli meski harganya sangatlah mahal. Selain itu, Samantha juga meminta Curtis agar ia datang menghadiri acara makan malam bersama seluruh karyawan perusahaan. Dan ketika mereka menghadiri acara tersebut, tiba-tiba Dewar mendatangi Curtis sambil bertanya
Mengapa ia tega mengacaukan pekerjaan mereka? Padahal ia sudah menganggap Curtis sebagai sahabatnya sendiri di sana. Curtis mencoba menyuruh Dwyer untuk membahas hal ini di luar acara makan malam, tetapi karena Dwyer terus mengomel ke Curtis, bahkan ia juga sempat mendorong dan mukul Kurt, akhirnya melawan balik, sambil berteriak ke semua orang bahwa sebentar lagi akan ada sebuah badai yang menghancurkan kehidupan mereka. Meski begitu, semua orang malah menganggap bahwa Curtis sudah gila, dan Curtis pun langsung menangis di depan Samantha, sehingga Samantha mengajak Curtis dan Hannah untuk segera pulang ke rumah. Suatu hari, saat Curtis melihat Hannah yang sedang berdiri di tengah jalan, ia langsung menghampiri Hannah, dan di saat yang bersamaan, Curtis melihat ada sekumpulan burung berwarna hitam yang tiba-tiba terbang ke arah kirinya. Setelah Curtis terbangun dari tidurnya, ia dan Samantha mendengar ada suara sirine berbunyi, yang mana hal itu menandakan bahwa akan ada badai dahsyat yang terjadi di wilayah itu, sehingga Curtis pun langsung membawa keluarganya masuk ke dalam bunker dan menyuruh mereka untuk menggunakan masker. Beberapa jam kemudian, Samantha mencoba membangunkan Curtis dan menyuruhnya untuk membuka pintu bunker karena badainya kini sudah selesai. Namun, Curtis menolak hal itu karena ia takut jika ia membuka pintunya, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada mereka. Samantha berusaha meyakinkan Curtis bahwa mereka pasti akan baik-baik saja. Tetapi Curtis tetap saja ketakutan. Bahkan, ia sempat menawarkan Samantha untuk membuka pintunya sendiri. Namun, Samantha ingin Curtis yang membuka pintunya agar ia tahu bahwa semua baik-baik saja. Pada akhirnya Curtis mau memberanikan diri untuk membuka pintu bunker tersebut. Dan setelah mereka keluar dari bunker, Curtis pun sadar bahwa cuacanya kini sangatlah cerah. Bahkan para tetangga juga baik-baik saja karena badai itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setelah kejadian itu, Samantha pun membawa Curtis ke seorang psikiater, di mana di sana sang dokter menyarankan mereka untuk pergi berlibur terlebih dahulu agar tak terlalu khawatir dengan bunker miliknya. Dan setelah mereka selesai liburan, maka sang dokter akan membawa Curtis ke fasilitas kesehatan untuk membantu menyembuhkan kesehatan mental Curtis. Singkat cerita, saat Curtis, Hannah dan Samantha sedang pergi berlibur ke pantai, Curtis mencoba bermain dengan Hannah sambil membuat sebuah istana dari pasir. Tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba Curtis melihat ada sebuah badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Curtis selalu melihat ke arah Samantha, dan tampaknya Samantha juga bisa melihat badai tersebut, sehingga Curtis sadar bahwa badai besar itu kini benar terjadi. Bahkan tak lama setelahnya, hujan cairan yang mirip dengan oli mulai turun, yang mana hal itu menandakan bahwa mimpi Curtis menjadi kenyataan. Lalu film pun tamat. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. See you on the next video, dan sampai jumpa.